Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin bersekutu, memuji, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Dan tibalah pada saat ini Tuhan kami ingin memperdengarkan firman-Mu. Maka Tuhan ajari kami agar kami dapat mengerti bukan saja sebagai pendengar tetapi sebagai pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan Tuhan, berkati Tuhan dalam pengucapannya agar apa yang disampaikan Tuhan itu semua seturut dengan keinginan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami pada saat ini, pimpin dan kuasai kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Kita masih dalam keadaan berdiri. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian 3. Kejadian 3 ayat 8 sampai 15. Sebenarnya ini mau jadi satu perikop ya. Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Tapi saya ambil fokuskan ayat 8 sampai 15 saja. Kejadian 3 ayat 8 sampai 15. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkannya katakan amin. Baik, kita akan membacakannya secara responsoria. Saya ayat 8, Bapak Ibu ayat 9 dan pada ayat 15 kita akan baca secara bersama-sama. Ketika mereka mendengar suara Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman pada waktu hari sejuk, manusia itu dan istrinya menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan Allah di antara pepohonan di taman. Ia menjawab, ketika aku mendengar suaramu di taman, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, maka aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Jawab manusia itu, perempuan yang kau berikan di sisiku, dialah yang memberi buah dari pohon itu kepadaku dan aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan. Lalu Tuhan Allah berfirman kepada ular itu, karena engkau telah melakukan hal itu, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang liar. Dengan perutmu engkau akan berjalan dan debu akan kau makan seumur hidupmu. Kita bersama. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepala dan engkau akan meremukkan tumitnya. Amin. Sampai sejauh demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Shalom Bapak Ibu. Oke. Firman Tuhan yang akan menjadi berkat untuk kita pada saat ini, saya memberi tema akibat dari salah mengambil keputusan. Akibat dari salah mengambil keputusan. Bapak Ibu, kalau kita melihat judul perikop di Alkitab kita ya, di TB versi pertama itu manusia jatuh ke dalam dosa, benar? Nah, kalau di sini saya baca ini versi yang keduanya itu manusia jatuh ke dalam dosa dan akibatnya. Jadi ada tambahan dan akibatnya. Baik Bapak Ibu, kalau kita melihat perikop yang kita baca pada hari ini, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini nggak asing lagi ya. Bahkan di sekolah minggu, apalagi kalau di siap tahun baru, pasti ini akan diceritakan. Namanya awal yang baru ya. Jadi tentang Adam dan Hawa, bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan ini kita lihat bahwa tahun lalu ya sudah dipraktekkan oleh ibu-ibu PWMI tentang bagaimana proses kejadiannya manusia jatuh ke dalam dosa pada waktu Natal tahun lalu, tahun 2023. Jadi konteks kejadian 3 ini tidak terlepas dari kejadian 1 dan 2. Kalau kita melihat di dalam kejadian 1 ini memberikan penjelasan bagaimana urutan penciptaan itu. Dari hari pertama sampai ke-6 Allah menciptakan manusia. Dan Alkitab mencatat bahwa seluruh ciptaan Tuhan itu sungguh sangat baik. Tidak ada bercacat, tapi sangat baik.
Dan kita melihat bahwa proses penciptaan itu adalah segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kita semua ini adalah segambar dan serupa dengan Allah. Jadi jangan ada lagi menyerang-nyerang fisik, itu enggak. Kita ini segambar dan serupa dan segambar dengan Allah. Dalam pasal kedua kita melihat gambaran bagaimana proses penciptaan manusia dari debu tanah dan Allah memberikan napas kehidupan. Bahkan Allah juga memberikan seorang pendamping, yaitu perempuan dari tulang rusuk si Adam. Dan inilah pada pasal ketiga ini yang menjadi perenungan bagi kita. Bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, ketika kita lihat dalam pasal 3, dari antara pasal 2 dengan 3, manusia itu diciptakan di Taman Eden, di taman yang diciptakan Tuhan. Nah, jadi pasal ketiga ini menceritakan bagaimana proses kejadian mereka jatuh ke dalam dosa. Dan juga Tuhan memberikan mereka suatu perintah. Kalau kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, kita melihat, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, firman-Nya, buah dari semua pohon yang ada di taman ini boleh kau makan dengan bebas, tetapi dari buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan, sebab pada saat engkau memakannya engkau pasti mati. Inilah perintah yang dipegang oleh Adam dan Hawa pada saat itu, yang harus dipegang. Kalau kita melihat dalam bawah pasal ketiga ini terjadi sebuah dialog antara ular, Adam dan juga si Hawa. Dan akhir dialog itu apa yang terjadi? Akhirnya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dalam perikop yang kita baca ini, bahwa si ular ini adalah yang paling cerdik. Dikatakan tadi bahwa ular ini yang paling cerdik di antara segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Jadi ular adalah binatang yang paling cerdik. Lalu kita melihat bahwa ular ini menjadi tokoh yang paling menonjol dalam proses kejatuhan manusia ke dalam dosa. Karena si ular ini yang menggodai, pertama si Hawa digoda ya. Lalu kita melihat di sini banyak penafsir mengatakan bahwa ular ini disimboliskan seperti iblis yang datang untuk menggoda manusia untuk melanggar perintah Allah. Ular melakukan berbagai cara untuk bagaimana Adam dan Hawa atau manusia yang diciptakan Tuhan itu jatuh ke dalam dosa. Ketika ular melakukan perannya dan ia berhasil menipu si Hawa atau perempuan itu yang pertama tadi dirayu, lalu dirayu lagi si Adam dan akhirnya keduanya jatuh ke dalam dosa. Jadi mereka pada awalnya itu taat kepada Allah. Akhirnya apa Bapak Ibu? Mereka jadi melanggar perintah Tuhan. Yang akhirnya mereka harus mentaati perintah Allah pada saat itu. Jadi mereka jadi seorang pemberontak. Nah, itulah yang terjadi pada saat itu. Jadi sebagai hasil ciptaan, padahal hasil ciptaan itu seharusnya taat kepada sang penciptanya. Tapi yang terjadi pada saat dalam Kejadian 3 itu, si manusia itu jadi memberontak. Jadi ragu akan firman Tuhan. Kalau kita melihat mereka telah memberontak terhadap perintah Allah dan ini sama saja mereka melakukan dosa. Nah, karena definisi dosa di sini bukan sekedar melakukan kejahatan saja. Jadi Bapak Ibu, dosa itu bukan karena kita mukul orang, bukan karena kita mencuri, bukan karena kita berbohong atau memfitnah orang atau kita mengatakan menggosipi orang. Memang itu dosa Bapak Ibu. Tetapi dalam konteks Kejadian 3 ini kita melihat bahwa dosa itu adalah ketika kita melanggar perintah Tuhan. Jadi jangan ibaratkan lagi dalam pikiran kita, dosa itu kita harus mencelakai orang. Bukan. Bukan itu saja. Tetapi ketika kita tidak taat sama firman Tuhan, itu kita sudah berdosa. Jadi dosa artinya itu, ya memang dosa adalah maut. Tapi definisi dosa juga adalah keterpisahan kita dari Allah. Yang dahulunya Allah dekat sama kita menjauhkan diri. Jadi ibaratnya nggak ada perkataan dalam doa ini, di mana Tuhan, di mana Tuhan. Yang ada apa? Kita yang menjauhkan diri kita sama Tuhan. Yang aturannya kita satu lingkaran sama Tuhan, dalam arti ya Tuhan menaungi kita seperti itu, tapi kita memisahkan diri. Jadi keterpurukan kita
yang terjadi. Dan karena menolak atau tidak melakukan firman Allah, maka hubungan kita dengan Allah akan rusak. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita dalam kerohanian kita masih ada yang salah atau masih ada yang kurang benar, berarti hubungan kita sama Tuhan itu sedang kacau. Itu harus cepat-cepat kita selesaikan. Untuk itulah sering saya mengatakan bahwa kita diciptakan oleh Sang Pencipta. Kita harus melakukan perintah dari Sang Pencipta itu. Dengan kata lain, kita sebagai pemain peran, kita melakukan peran kita yang diberikan oleh Allah sebagai sutradara kita dalam kehidupan kita. Kita melihat di sini juga, ular menghadapkan kepada manusia itu sebagai sebuah ujian menyangkut tanggung jawab mereka sebagai ciptaan Allah. Jadi ular ini datang dengan tujuan agar apa? Untuk membuat sebuah ujian kepada manusia pada saat itu. Jadi artinya memang kalau dibilang karena si ular kita berdosa seperti itu. Tapi ular di sini datang untuk menguji iman kita. Untuk menguji iman Adam dan Hawa pada saat itu. Karena pada saat itu mereka taat kepada Tuhan. Yang harusnya taat tetapi karena keinginan tahuan atau keegoisan manusia pada saat itu. Kan tadi kita melihat dalam Kejadian 3 tadi, mereka ingin seperti Allah, tahu yang baik dengan yang jahat, seperti yang dirayukan si ular tadi. Karena keegoisan mereka, akhirnya apa? Mereka jatuh dalam dosa. Dalam ayat 2-3 kita melihat tadi ada sebuah sanggahan padahal ya. Jadi dikata waktu si ular menggodai si Hawa mengatakan gini, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman janganlah kamu makan ataupun raba buah itu nanti kamu akan mati. Dia ingat firman Tuhan. Dia ingat perintah Tuhan, larangan jangan memakan ini. Tapi akhirnya apa Bapak Ibu? Ketika si iblis menggodai, ketika si iblis datang untuk menguji iman mereka, akhirnya jatuh juga. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita sering akan menjumpai orang-orang yang mempengaruhi kita. Makanya untuk itu saya sering mengatakan bahwa kita ini adalah gandum di tengah-tengah lalang. Akan ada banyak orang-orang yang kita jumpai akan mempengaruhi kita. Dan ketika orang mempengaruhi kita atau membujuk kita ke dalam hal yang tidak benar, kita sering mengatakan seperti ini. Menurut Alkitab itu enggak boleh. Kalau kita diajak berbuat jahat ya, kita pasti mengatakan menurut Alkitab itu enggak boleh. Menurut pendeta enggak boleh. Menurut kekristenan enggak boleh melakukan hal seperti itu. Itu yang sering kita katakan, itu sering kita sanggahkan ketika kita dicobai ataupun diberi ujian. Tapi akhirnya yang terjadi apa? Iman kita lemah. Iman kita enggak kuat menghadapi hal itu. Akhirnya apa? Kita jatuh ke dalam bujukan orang tadi. Apalagi kalau bujukan itu kan ketika dia diperhadapkan sama kita, kalau hasilnya itu secara instan atau secara langsung. Tanpa basa-basi, yang gak usah apa langsung ngikut aja seperti itu. Itu yang terjadi sama diri kita. Seperti itulah cara kerja iblis Bapak Ibu dan Saudara. Ketika kita melihat dalam 1 Petrus 5 itu berkata sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi Bapak Ibu saat iman kita lemah maka si iblis akan menggodai kita. Bahkan bukan saat lemah saja, saat kita taat sama Tuhan banyak ujian-ujian yang akan kita alami. Banyak tipu muslihat yang akan kita hadapi. Dan perikop ini juga Bapak Ibu mengajarkan kepada kita bahwa dalam sebuah keluarga harus ada seorang imam. Ingat, dalam sebuah keluarga harus ada seorang imam. Kita lihat cerita Adam dan Hawa tadi. Bagaimana ketika si Hawa, ini kita bukan memfokuskan si Hawa yang salah atau si ular ya. Kita lihat si Hawa yang pertama dibujuk. Lalu sudah dibujuk si ular, si Hawa terpengaruh, dimakan dia buahnya, dikasih dia sama siapa? Si Adam. Padahal ada si Adam
Si Adam ada pada saat itu. Langsung dikasih dia sama si Adam. Kita melihat di sini nggak ada misalnya pemimpin kerohanian dalam keluarga mereka. Artinya apa? Kalau nggak ada pemimpin rohani dalam keluarga kita. Pemimpin rohani itu bukan ayah saja atau bapak saja. Ibu, istri, anak pun bisa jadi pemimpin rohani. Jadi ketika ada ujian dalam keluarga kita, ada satu orang yang menguatkan iman kita dalam keluarga. Ada amin? Lalu pertanyaan kepada kita, siapa pemimpin rohani dalam keluarga kita? Apakah sudah ada? Kalau enggak ada pemimpin rohani dalam keluarga kita, maka yang terjadi apa? Ketika kita dirayu, ketika kita dibujuk, tetapi enggak ada pemimpin rohani dalam diri kita, kita semakin jauh dari Allah. Percayalah hal itu. Kalau enggak ada pemimpin rohani dalam keluarga kita, enggak ada yang akan meluruskan jalan kita. Malahan yang ada malah membuat kita jauh lari dari jalan Tuhan. Pelajaran-pelajaran apa yang kita dapatkan dalam firman Tuhan hari ini? Yang pertama Bapak Ibu, bahwa sebagai hasil ciptaan Allah, milikilah iman yang tangguh. Ini dalam ayat 1-7. Kalau kita berbicara iman, kalau ditanya kepada kita semua, apakah kita beriman sama Tuhan? Semua kita jawab iya. Saya beriman, saya percaya. Pertanyaannya, apakah iman kita itu tangguh? Atau iman kita goyah? Atau disenggol sedikit, atau diuji sedikit. Apalagi kalau misalnya diuji, kalau bahasa sekarang bahasa tentang ekonomi. Kalau kita nggak punya uang, disenggol sedikit. Langsung berubah sikap kita. Kalau kita melihat dalam Matius 7 ayat 24-27, mari kita Bapak Ibu kita buka Alkitab kita. Matius 7 ayat 24-27, dikatakan di sana beginilah versi iman itu. Yang pertama yaitu dibangun di atas batu ketika ada badai ataupun hujan yang menggoyangnya, dia tetap kuat, enggak goyah. Karena imannya dibangun di atas batu. Tetapi ketika imannya dibangun di atas pasir, nah ketika hujan atau badai datang, dia langsung terjatuh. Karena badai itu. Itulah yang iman yang harus kita miliki, yaitu di atas batu. Kalau kita melihat dalam diri kita sekarang, di mana posisi iman kita? Apakah iman kita posisinya di atas batu atau di atas pasir? Dalam perikop yang kita baca, dalam ayat 1-7 ini kita melihat memang semua berasal dari si ular. Ular ini adalah sebagai penguji ketaatan Adam dan Hawa pada saat itu. Hari ini kita fokus kita bukan karena ular kita berdosa atau si Hawa kita berdosa, tetapi kita melihat di taman yang diciptakan oleh Allah sendiri ada si iblis, ada si iblis. Di taman yang diciptakan Tuhan sendiri ada iblis, ada si iblis di situ. Begitu juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Akan ada ujian-ujian yang akan menguji kita seberapa besar ketaatan kita kepada Allah. Sedangkan di taman yang diciptakan Tuhan itu ada si iblis, ada si iblis. Gimana? Keluarga kan pasti disatukan atau diberkati oleh Tuhan, benar kan? Di keluarga pun ada. Makanya saya bilang tadi, bukan si iblis dalam ya pasti menggoda dalam seperti itu kan, tetapi ya harus ada satu orang yang menjadi kepala kerohanian dalam keluarga kita. Itulah makanya saya bilang katakan tadi. Kalau kita melihat Bapak Ibu dalam cerita Ayub, tahu ya cerita Ayub, mari kita buka dalam Ayub 1 ayat 6-13, kita lihat apa? Allah mengizinkan iblis untuk datang untuk mencobai si Ayub. Dalam Ayub 1 ayat 6-13 kita lihat. Si iblis diizinkan Allah untuk menggodai si Ayub. Keseluruhan yang dipunyai oleh si Ayub dirampas oleh iblis. Bahkan kalau kita melihat dalam Ayub 2
ayat 9 kita melihat istri si Ayub sendiri yang menggodai si si Ayub. Apa kata istrinya si Ayub? Di Ayub 2 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. 2, 2, 3 ya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan mati. Padahal si Ayub orangnya taat. Tapi yang terjadi apa? Istrinya sendiri loh. Istrinya sendiri yang menggodai si Ayub. Masih bertekunkah engkau kesalehanmu? Artinya masihkah kau taat sama kesetiaanmu sama Tuhan? Tuhan sudah membuat kamu seperti ini. Membiarkan kamu seperti ini. Membiarkan iblis merampas semua harta kekayaanmu, apa yang kamu punya. Masih setia enggak kamu? Itu kata istrinya si Ayub. Bahkan apa katanya? Kutukilah Allahmu. Ini yang sering kita lakukan sama Tuhan. Yang terjadi sama diri kita. Yang terjadi sama diri kita, kita menyalahkan siapa pertama? Tuhan. Sering kita mengatakan Tuhan gak ada dalam hidup kita. Tapi yang terjadi apa? Kita yang gak ada sama Tuhan. Kembali dalam perikop kita tadi, Bapak Ibu. Ketika kita melihat dalam Ayub 1 ayat 21b. Inilah yang dikatakan oleh Ayub. Ayub 1 ayat 21b. Apa yang dikatakan Ayub? Tuhanlah yang memberi. Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Hebat. Padahal penyakit borok udah ada di seluruh badan Ayub. Terus hartanya, kepunyaannya, kambing, lembu, sapinya, semua sudah diapain? Sudah dicobai oleh iblis, dirampas. Katanya dibakarlah, dibunuhlah. Tapi apa kata Ayub? Tuhanlah yang memberi. Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itu yang dikatakan Ayub. Dan inilah yang bisa kita aplikasikan dalam diri kita. Ayub mengetahui dan menyadari. Jadi Ayub ini mengetahui seperti ini Bapak Ibu. Bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada masalah yang dia hadapi. Ketika kita mengatakan demikian dalam hidup kita, maka Tuhan akan selalu memberkati kita. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Ketika kita dicobai, ketika kita ada ujian sedikit ataupun ujian kita besar, kita mengatakan apa? Tuhan kita yang lebih besar daripada masalah kita. Makanya Tuhan mengatakan, pikul lakuk yang kuberikan. Yang kuberikan itu enak, tidak melebihi batas kemampuan kita. Dan firman Tuhan juga berkata apa? Ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam ujian, atau di posisi terendah kita, disitulah kuasa Tuhan bekerja untuk kita. Ada amin? Itu yang harus kita aplikasikan dalam hidup kita. Jangan sesekali-kali ketika kita dalam ujian atau apapun keadaan kita saat ini, kita malah mempersalahkan Tuhan. Inilah bukti orang-orang yang imannya lemah, enggak tangguh dalam Tuhan. Saya percaya bahwa kita saat ini sedang berperang menghadapi ujian-ujian, atau kalau dikatakan setiap hari, ujian itu ada bisa datang dari keluarga, bisa datang dari orang terdekat, dalam pekerjaan kita, apalagi lingkungan kita, dimanapun kita berada, pasti akan ada ujian sama kita. Karena apabila dalam ujian kita salah mengambil keputusan, maka dosa yang akan timbul dalam diri kita Bapak Ibu. Kalau kita salah mengambil keputusan terhadap apa yang sedang kita alami, atau dalam ujian kehidupan kita, salah mengambil keputusan, kita akan menimbulkan dosa dalam diri kita. Dan pastinya hubungan kita dengan Allah pasti akan rusak. Jadi ingat bahwa ketika kita salah mengambil keputusan, yang terjadi sama seperti Adam dan Hawa tadi. Hubungan mereka dengan Tuhan itu rusak. Jadi kalau kita melihat orang yang bertahan, dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kita akan menerima mahkota kehidupan. Poin yang kedua Bapak Ibu, bahwa di dalam
apa yang kita alami, keputusan yang tepat itu adalah hadapi masalah dengan berani. Nah, ini hadapi masalah dengan berani. Kalau dalam poin kedua ini, saya melihat bahwa hal yang lumrah ya, atau sudah menjadi kebiasaan dalam diri kita. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena ini dibuktikan dari sebuah masalah yang kita hadapi, kita tidak langsung menghadapinya. Jadi ketika ada masalah dalam hidup kita, gak usah masalah ujian lah, bahasa enaknya ujian dalam hidup kita. Kita nggak langsung menghadapi ujian tersebut. Malah kita lari dari ujian tersebut. Kita biarkan ujian tersebut. Dan malah menyalahkan orang lain. Nah ini yang apa? Yang sakitnya seperti ini. Udah tahu kita salah. Kita yang berbuat itu kesalahan. Kita menyalahkan orang lain. Kita nggak langsung menyadari kesalahan kita atas masalah yang kita hadapi. Padahal kalau sebenarnya masalah itu datang berawal dari persoalan biasa. Yang dimana kita tidak menyelesaikannya dengan baik. Atau karena kita lari dari situasi yang sedang terjadi. Jadi gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Ketika anak muda nongkrong. Dan apalagi hari Sabtu ya. Ada P3MI nongkrong ya. P3MI pulangnya jam 10. Tapi anak P3MI pulangnya jam 12. Bukan anak P3MI sekarang ya. Bapak Ibu kan dulu P3MI juga seperti itu ya. Yang menyudutkan P3MI ya. Jadi batas pulang itu kalau orang tua mengatakan jam 10. Tapi kita pulangnya jam 12. Jadi alasan kita apa? Kenapa kau pulang jam 12? Kawanku lagi curhat Pak. Ma, kawanku lagi curhat. Jadi gak enak ditinggalkan. Itu alasan. Satu alasan. Lalu apa? Ya tadi di jalan macet. Terus apa lagi alasan? Tadi di gereja ada makan-makan. Jadi agak lama. Jadi banyak cerita seperti itu. Padahal udah kesalahan kita. Udah dibilang jam 10 harus pulang. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Rupanya nongkrong main game. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita sudah salah. Yang pertama tadi alasan-alasan yang kita buat. Lalu kita berbohong. Artinya dosa sudah timbul dalam diri kita. Atau gambaran yang kedua. Nah ini sering terjadi dalam diri kita nih. Ibadah jam 8. Datangnya jam berapa? 8:30. Atau jam 8 lewat 10. Alasannya apa? Ini alasan yang sering saya dengar nih. Yang mudah-mudahan tersinggunglah semua ya biar bertobat ya. Pertama, istrinya lah lama make up katanya. Lalu anaknya lah yang lama make up. Lalu satu keluarga lama mandinya. Padahal kalau bangun cepat bisanya sebenarnya. Semuanya bisa datang tepat waktu. Apalagi karena tahu besok hari minggu, hari libur. Ya tidurnya lama. Hari Sabtunya tidurnya lama. Ini menjadi kebiasaan bagi kita semua. Jadi sebenarnya ya kalau kita mendisiplinkan waktu kita dengan baik, kita bisa melakukan semuanya itu dengan baik. Ada amin? Tapi apa yang terjadi? Ya, ketika nanti di gereja terlambat kalau ditanya apa alasannya? Banyak alasan yang kita ucapkan. Ada 1, 2, 3, kalau bisa 1 buku bisa dibikin alasannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saya ingin bertanya, apakah seperti itu kita menghadapi Tuhan? Menghadap kepada Tuhan. Ibadah jam 8, kita datang jam berapa? Apakah seperti itu cara kita datang ke hadirat Tuhan? Saya ingin memberi sebuah kesaksian Bapak Ibu, ini dari keluarga saya pribadi. Kalau di dalam keluarga kami, hari Sabtu itu batas pulang itu paling lama jam 11. Jadi kalau udah jam 11 kami nggak pulang, orang mama dengan bapak udah nunggu di apa? Di ruang tamu. Menunggu dalam arti apa? Jadi kalau sudah apa kan, biasa kan orang-orang kalau di TV kan, di sinetron, kalau pulang kan dibuka pintu pelan-pelan kan. Kalau udah ketahuan lama pulang kan, jadi ditanya besok jam berapa kau pulang semalam? Jam 9. Orang mama bapak udah tidur, padahal tidak. Jadi orang bapak dengan mama itu sudah nunggu. Karena apa? Dia gelisah, anaknya belum pulang. Nah, pada esok harinya itu kami setiap hari, setiap pagi jam 5 itu saat teduh. Saat teduh bersama keluarga. Nah kalau kita lihat, disitulah
orang bapak dengan mama melihat ini jam tidurnya ini jam berapa ini. Karena apa? Kalau saat teduh, udah nyanyi apa? Gini-gini mata, gini. Nah ini tidurnya pagi nih. Atau pulangnya ini lama. Lalu, ketika mau bergereja, kalau di Batam itu saya gereja itu 7:30, itu ibadah 1, jam 10, dan juga jam 6 sore. Ya, jadi kami, orang bapak mengatakan, kalau ke gereja, setengah jam harus sudah ada di gereja. Karena apa? Karena kamu kalau ke gereja, kamu harus taat sama Tuhan, harus disiplin waktu sama Tuhan. Yang terjadi dalam diri kita apa Bapak Ibu? Kalau ke pesta, 1 jam sebelum apa udah datang. Bahkan udah disiapkan plastik di tasnya. Tapi kalau sama Tuhan gimana? Bahkan kalau pesta saya melihat ya, kalau apalagi orang-orang Batak ya, kalau ada pesta bona tahun atau apa, kalau telat, belum lagi mulainya jam 10, jam 9 itu udah marah-marah di rumah. Cepatkan nih, itu yang sering terjadi. Tapi kalau ke gereja, apa itu mah, satu pinai, bentar lagi. Kan bisa nanti datang terlambat. Itu yang harus kita ubah dalam diri kita, mindset kita. Kalau saya melihat dalam keluarga saya menyadari ketaatan terhadap aturan yang dibuat oleh orang tua saya. Yaitu menghasilkan didikan yang baik bagi saya dan juga adik-adik saya. Jadi kami 3 kali ibadah di hari Minggu itu, pagi, siang, dan sore, itu kami datang setengah jam sebelum ibadah itu sudah ada di gereja. Baju kami pun, kalau baju kaos ataupun kemeja yang enggak tergosok, disuruh ganti sama mama. Kalau Bapak Ibu enggak percaya, tanyalah nanti kalau orang bapak mama datang. Itu kalau kami disuruh ganti. Langsung mama bilang, kayak gitu kok ngadap Tuhan. Langsung itu kata-kata mama. Jadi apa Bapak Ibu yang saya dapatkan? Kalau datang sama Tuhan harus benar-benar. Jangan main-main. Bahkan sampai baju kami pun ya, kalau nggak sopan ya langsung ditegur seperti itu. Dan kata-kata yang paling tersirat dalam hati saya, apa dikatakan? Kalau datang sama Tuhan itu, seperti saya katakan tadi, harus benar-benar datang sama Tuhan. Karena Dia yang Tuhan yang besar dalam hidup kita. Karena tanpa Tuhan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Harus hormat sama Tuhan. Kembali Bapak Ibu, dalam perikop yang kita baca. Kita melihat tadi Allah datang. Kalau dalam ayat 8-13 kita melihat bahwa ketika Tuhan Allah datang menjumpai manusia itu, Allah gak langsung menghukum si Adam dengan si Hawa. Jadi pada saat itu Allah memberikan kesempatan agar manusia itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Nah pada situ Allah datang, kalau kita lihat ayat 8 atau dalam perhamen yang dibikin PWMI kemarin, ketika suara Tuhan Allah datang, apa yang terjadi? Sembunyi di sini kan? Nah itu yang terjadi juga sama kita manusia. Kita ketika kita kita nggak pernah mempertanggungjawabkan atau mengakui kesalahan kita. Yang ada kita sembunyi, mengeles, kalau bahasa gaulnya ya, mengeles. Kita sering mengatakan ini yang salah, ini yang salah. Kita lihat Adam dan Hawa tadi. Ketika Tuhan Allah datang, mereka bukan mengakui kesalahan mereka. Mereka malah apa? Mereka malah bersembunyi dan menyalahkan satu sama yang lain. Bahkan apa kata si Adam ketika Tuhan, Adam, apa yang sudah kamu perbuat? Tuhan, itu perempuan itu yang kau berikan kepadaku. Dia yang berikan buah itu sama aku. Si Adam menyalahkan Tuhan lagi. Karena Tuhan sudah memberikan perempuan itu, jadi perempuan itu memberikan buah itu kepadaku. Lalu kata apa lagi kata si Hawa? Tuhan, bukan. Si ular itu yang menggodai aku. Lempar kesalahan. Padahal ya mereka sudah melanggar perintah Tuhan. Bapak Ibu, saya melihat di sini bahwa ini sudah menjadi kebiasaan kita yang tidak pernah mengakui kesalahannya. Malah
ada ketika kita bersalah, kita malah membela diri kita mati-matian agar menutupi kesalahan kita. Seburuk apapun keadaan kita Bapak Ibu, kita melihat Tuhan tetap menunggu kita. Terpuruknya pun diri kita, bagaimanapun keadaan kita pada saat ini, Tuhan masih menunggu kita. Jadi jangan berkata, aku gak layak lagi sama Tuhan. Itu banyak saya dengar seperti itu. Ketika sel group kan banyak sharing seperti itu ya. Jadi dikatakan, Bang, melihat perbuatanku dengan ya apa yang kulakukan, aku gak layak sama Tuhan. Memang kita gak layak. Memang gak layak kita dikatakan, tapi Tuhan melayakkan kita. Bahkan Tuhan melihat perikop ini apa? Tuhan masih memberi kita kesempatan. Masih menunggu kita. Jadi, pada akhirnya nanti, kalau sudah saatnya kedatangan Tuhan kedua kalinya, tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Ingat Bapak Ibu, kedatangan Tuhan kedua kalinya itu bukan untuk seperti kedatangan yang pertama, yaitu menebus dosa manusia. Tetapi kedatangan kedua itu adalah untuk menghakimi kita. Satu persatu kita ditanya. Untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Itu kedatangan kedua. Jadi selama ini, selama belum terjadi kedatangan kedua itu kapan kita nggak tahu. Tidak ada dicatatkan di Alkitab kapan datangnya. Itu waktunya Tuhan. Pergunakan waktu kita dengan baik. Datang sama Tuhan. Bisa terjadi 5 menit lagi. Bisa kita menduga-duga. Tapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita. Ada amin? Jadi pergunakan waktu kita dengan baik. Kita juga melihat dalam ayat 8 dan 13 ini menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan Allah datang sebagai hakim atas apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi kita melihat bahwa Adam dan Hawa menyembunyikan diri mereka karena apa yang sudah terjadi kepada mereka. Tetapi bagi Tuhan Allah, sebagaimanapun mereka bersembunyi, penghakiman tetap ada atas mereka. Jadi ketika kita sudah tahu bersalah, kita masih menjauh dari Tuhan. Dengan beralih, ya kita bisalah sembunyi dari Tuhan. Itu gak bisa menyelamatkan kita. Penghukuman pasti akan ada sama kita. Penghukuman dalam arti penghakiman nanti kedatangan Tuhan kedua kalinya. Yang seharusnya bunyi langkah Tuhan Allah yang datang akan membawa kasih dan kedamaian. Akhirnya sekarang menjadi bunyi langkah ketakutan pada Adam dan Hawa pada saat itu. Kita melihat ayat 9. Tuhan bertanya kepada mereka, di manakah engkau? Jadi perkataan ini disampaikan Tuhan ini adalah agar Tuhan Allah tidak ingin membiarkan ciptaannya itu lebih jauh lagi. Maksudnya lebih berdosa lagi. Tuhan juga dalam hatinya gak ingin kita lebih jauh lagi dari jalannya. Makanya Tuhan terus mengetuk pintu hati kita. Bapak Ibu, saya ingin memberi suatu gambaran bagaimana Tuhan mengetuk hati kita. Ini kemarin di PWMI ya, sudah saya apa? Ini Bapak Ibu ada ini pintu. Tuhan ngetuk hati kita. Pertama kita tutup. Tuhan mengetuk lagi. Kita buka setengah. Jadi nggak masuk semua ya. Tuhan mengetuk lagi. Kita buka semuanya. Seperti itu pintu hati kita. Jadi di posisi mana pintu hati kita saat ini? Apakah membuka semuanya? Atau membuka sebagian? Atau menutupnya? Tidak membukanya sama sekali. Ketika kita melakukan pembelaan terhadap diri kita, terhadap kesalahan kita sendiri, maka pembelaan itu tidak akan menyelamatkan kita Bapak Ibu. Dan akan semakin membawa masalah-masalah yang baru. Jadi dosa atau kesalahan kita itu ibaratkan sebuah titik dalam lingkaran. Jadi kalau kita nggak selesaikan, minta ampun sama Tuhan, akan ada banyak titik-titik lagi dalam satu lingkaran itu. Akhirnya apa? Penuhlah lingkaran itu dengan dosa. Akhirnya kita semakin jauh, semakin banyak titik, semakin banyak kesalahan kita, semakin kita jauh daripada Tuhan. Kita melihat Adam tidak mengakui kesalahannya dan mempertanggungjawab perbuatannya dengan menyalahkan Tuhan karena menempatkan perempuan yang itu di sisinya dan memberikan buah itu kepadanya.
Lalu Hawa juga melemparkan kepada si ular karena si ular yang memperdayakannya. Jadi untuk itu Bapak, Ibu dan saudara-saudari, ketika kita sedang dalam masalah ataupun dalam pergumulan, hadapi masalah itu. Selesaikan dengan baik. Ada Tuhan yang lebih besar seperti kata Ayub tadi. Ayub menyadari lebih besar Tuhan daripada masalah yang ia hadapi. Dan itu yang harus kita aplikasikan dalam hidup kita. Ada masalah sekecil pun, minta pertolongan pada Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Kalau enggak kita selesaikan, itu akan memperburuk keadaan kita terus menerus. Jadi mari lihat keluarga kita masing-masing. Mari lihat kehidupan kita masing-masing. Kalau ada masalah, kalau ada yang selek-selekan atau apa, artinya apa? Kita enggak menyelesaikan masalah itu dengan baik. Tapi selesaikan masalah itu dengan pertolongan Tuhan. Jangan selesaikan masalah itu dengan kekuatan. Poin yang ketiga Bapak Ibu. Bahwa Allah akan menghukum setiap orang yang melanggar firman-Nya. Jadi Tuhan akan menghukum setiap orang yang melanggar perintah-Nya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kalau kita melihat poin ketiga ini merupakan hukuman yang diberikan kepada ular, Adam dan Hawa. Jadi kita bisa melihat dari ayat 14-24, hal ini menyatakan kepada kita, Allah akan menghukum tiap-tiap orang yang melanggar firman-Nya, dan Allah memperlihatkan bahwa ia menegakkan kedaulatannya yang walaupun kita melihat adanya sebuah lempar-lempar kesalahan, tetapi Tuhan akan menghukum ciptaannya yang memberontak padanya. Jadi sebagaimanapun jeli kita, sebagaimana cerdiknya kita juga melempar kesalahan kepada seorang yang dimana ternyata itu kesalahan kita, Allah akan adil akan semuanya itu. Jadi kalau kita sudah bersalah, akui langsung sama Tuhan. Jangan, ya Tuhan gara-gara ini Tuhan gara-gara ini Tuhan. Gak seperti itu Bapak Ibu. Sebagaimanapun kita berdalih lah istilahnya kan. Tuhan tahu sebenarnya apa. Jadi istilahnya kita ingin membohongi Tuhan seperti itu. Padahal Tuhan tahu semuanya. Alkitab memberikan catatan tentang respon manusia yang telah menyaksikan keadilan Allah, yaitu ketakutan dan ketaatan. Jadi respon takut dan taat tidak disertai dengan pertobatan manusia. Nah ini sering yang terjadi ketika ya kita sudah mendengarkan firman, jadi kita taat sama Tuhan. Tapi taatnya itu enggak bertobat. Atau bertobatnya hari Minggu, Senin sampai Sabtu itu enggak. Ya kembali lagi seperti lagunya, aku masih seperti yang dulu. Hari Minggu baru ku bertobat. Enggak Bapak Ibu. Untuk itulah Bu Pendeta sering mengatakan pertobatan itu dilakukan setiap hari. Harus setiap hari. Saat kapan? Ketika kita sudah menjalankan satu hari. Kita malamnya berdoa sama Tuhan. Sadari apa yang kita lakukan hari ini. Apakah kita sudah, apakah ada perbuatan kita yang salah? Tidak, mungkin gak ada. Itu yang harus kita akui sama Tuhan. Jadi maka konteks dalam kejadian ini, secara fisik seolah-olah takut dan taat kepada Allah, namun di dalam hati tetaplah sebagai manusia yang memberontak. Nah ini yang terjadi sama kita. Jadi realitas manusia yang takut dan melarikan diri dari Tuhan secara rohani masih terlihat hingga pada saat ini. Jadi pada masa ini banyak manusia yang telah jatuh ke dalam dosa justru bersembunyi dari Allah. Padahal saya katakan tadi seburuk apapun keadaan kita, Allah tetap mengasihi kita. Buktinya apa? Bapak Ibu bisa berada di sini. Bapak Ibu bisa bernapas. Tuhan masih menunggu kita, memberi kesempatan kepada kita. Tetapi pada saatnya nanti kedatangan kedua kalinya, tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Jadi dalam kejadian 3 ini menceritakan tentang bagian mana pencobaan, penghakiman, dan penghukuman. Jadi pencobaan ini yaitu diri kita diuji, itulah yang kita akan alami setiap hari. Pengujian diri kita. Dan dari kesemua itu adalah bagaimana kita sebagai manusia atau sebagai ciptaan Tuhan mengambil keputusan yang tepat dalam hidup kita. Jadi saat kita diuji, saat kita diperhadapkan dengan suatu persoalan, di mana keputusan kita? Apakah kita lari sama Tuhan
Ataukah kita menyalahkan orang lain di keluarga kita? Atau kita kembali sama Tuhan? Untuk itu melalui firman Tuhan ini Bapak Ibu, apapun yang kita hadapi pada saat ini, kembalilah pada jalan Tuhan. Jadi milikilah iman yang tangguh, hadapilah dan akuilah kepada Tuhan, karena itulah keputusan yang tepat untuk diri kita. Ada amin Bapak Ibu? Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua dalam merenungkannya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat firman-Mu pada hari ini, yang mengajari kami Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, agar kami selalu mengambil keputusan yang tepat, yang berguna bagi kehidupan kami. Ajari kami Tuhan melalui firman-Mu, agar kami selalu melakukan firman-Mu dan merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu akan tertanam dan ajari kami Tuhan menjadi bukan saja sebagai pendengar tetapi sebagai pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini permohonan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bernyanyi, ini sebagai respon kita terhadap Tuhan. Ini merupakan lagu keputusan yang tepat bagi hidup kita. Mari kita pujikan, saya mau ikut Yesus. Bapak Ibu, kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Mari kita nyatakan iman kita bahwa kita ingin mengikut Yesus dalam hidup kita selamanya. Mari kita katakan, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Katakan sekali lagi, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selamanya. Meskipun aku susah, meskipun saya susah, lagu ini sekali lagi, jemaat saya utama berdiri. Saya mau ikut Yesus.